Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Mulyani, NPM 200108021, jurusan Tadris Pendidikan Biologi A, mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam, dosen pengampu Ibu Siti Fatimah MPD. Pada video kali ini merupakan video tugas ujian tengah semester dengan materi perbandingan antar aliran iman dan kufur. Langsung saja kita membahas latar belakangnya, yaitu kekalahan politik Ali bin Abi Thalib dalam Perang Siffin merupakan awal dari kemunculan aliran-aliran teologi Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa awal dari munculnya aliran-aliran tersebut dilatar belakangi oleh masalah politik baik secara langsung ataupun tidak langsung. Agenda pertama yang muncul dalam teologi Islam adalah iman dan kufur. Masalah ini pertama kali dimunculkan oleh Khawarij yang memandang kafir sejumlah tokoh sahabat Nabi Muhammad yang diyakini telah melakukan dosa besar. Mereka yang tidak menerima kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim sebagai penyelesaian sengketa antara Khilafah dan Muawiyah bin Abi Sofyan. Pada awalnya Khawarij merupakan pendukung setia Ali bin Abi Thalib, namun mereka keluar dan membentuk kelompok terpisah yang menentang Ali, Muawiyah, serta orang-orang yang terlibat di dalam penerimaan serta pelaksanaan tahkim. Mereka berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dari ayat ini, mereka mengambil semboyan la hukma illa li Allah, kemudian persoalan politik sebagaimana tergambar di atas, akhirnya membawa kepada sebuah timbulnya persoalan teologi, yaitu seperti siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam perkembangan Khawarij, setelah mereka terpecah menjadi beberapa sekte, maka konsep kafir pun turut mengalami perubahan. Yang dipandang kafir bukan hanya orang-orang yang melakukan dosa besar, tapi mertakib al-kabir. Dari persoalan ini, timbul aliran-aliran baru selain Khawarij, yaitu seperti Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, serta Maturidiyah. Pengertian iman. Menurut bahasa, iman berarti membenarkan yang maknanya hampir serupa dengan pengertian iman secara lisan. Secara lisan, iman berarti mengucapkan dengan membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatan. Menurut para mutakalimin, secara umum, unsur-unsur iman terdiri dari al-tasdik bi al-qalb, al-ikrar bi al-lisan, serta al-amal bi al-jawarih. Bagi Khawarij, pengertian iman ialah beritikad dalam hati dan berikrar dengan lidah serta menjauhkan diri dari segala dosa. Pengertian kufur. Secara bahasa, kufur berarti menutupi, tetapi jika dianalisis menurut syarah, maka kufur berarti tidak beriman kepada Allah serta Rasul-Nya. Ketika seseorang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara mendustakannya atau tidak dengan cara mendustakannya, maka orang tersebut telah dianggap kufur ataupun mengkufuri keberadaan Allah dan juga Rasul-Nya. Secara umum, kufur terbagi menjadi dua, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar merupakan sesuatu yang begitu bahaya karena dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam tanpa dia sadari. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, mendustakan Allah dengan segala kebenaran yang datang darinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 68, dan yang kedua, sesungguhnya membenarkan namun tidak mau serta sombong untuk mengakuinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga, keraguan-keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 35 sampai dengan 38. Yang keempat, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 3, dan yang kelima, perbuatan nifak terdapat dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 3. Sedangkan kufur kecil merupakan kufur yang tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam, serta berupa dosa-dosa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis berupa dosa-dosa kufur. Adapun contohnya seperti kufur nikmat, membunuh sesama muslim, mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah. Selanjutnya yaitu pengertian iman dan kufur menurut Khawarij. Pendirian teologi Khawarij yang berkaitan dengan masalah iman dan kufur lebih bertendensi politik. Kebenaran pernyataan ini seperti tidak dapat disangkal karena pemunculan persoalan teologi Khawarij di seputar masalah tahkim antara kubu Ali dan Muawiyah yang menanyakan apakah mereka tetap mukmin atau kafir. Karena kedua belah pihak telah melakukan tahkim kepada manusia, maka mereka telah berbuat dosa. Barang siapa yang melakukan dosa besar menurut semua sekte Khawarij kecuali sekte Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. Subsekte Khawarij yang sangat ekstrim, Azarikoh, menggunakan istilah yang lebih mengerikan daripada kafir, yaitu musyrik. Mereka memandang musyrik bagi siapa saja yang tidak mau bergabung ke dalam barisan mereka, sedangkan pelaku dosa besar dalam pandangan mereka telah beralih status keimanannya menjadi kafir milah atau agama, dan itu berarti ia telah keluar dari Islam. Si kafir semacam ini akan kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Subsekte Najdah
tidak jauh berbeda dengan Azarikoh. Ketika Azarikoh memberikan predikat musyrik kepada umat muslim yang tidak mau bergabung dengan kelompoknya, Najdah pun memberikan predikat yang sama kepada umat muslim yang melakukan dosa kecil. Berikut beberapa sekte dari aliran Khawarij. Yang pertama adalah Al-Muhakimah. Pada mulanya, pengikut setia Ali bin Abi Thalib, tapi balik mengkafirkannya, serta orang-orang yang terlibat dalam tahkim, zina, membunuh Islam tanpa adanya sebab, beserta dengan dosa lainnya dihukumkan kafir. Al-Zarikoh, golongan ini dikenal dengan golongan sangat ekstrim, tidak menggunakan istilah kafir pada pelaku dosa besar, tapi menggunakan istilah musyrik. Halal membunuh golongan selainnya termasuk wanita serta perempuan. Dilarang melakukan sholat di masjid jika yang mengumandangkan azan bukan dari golongannya, tidak memperbolehkan kawin mawin di luar kelompoknya, sembelihan yang bukan golongannya diharamkan, dilarang saling mewarisi, jihad merupakan fardu ain. Selanjutnya ada Al-Najdah. Orang yang berdosa besar mendapatkan siksa namun bukan di neraka. Wajib mengetahui Allah serta apa-apa saja yang diwahyukan. Tidak berdosa apabila melakukan sesuatu tanpa diketahui. Iman diperlukan apabila kemaslahatan menghendakinya. Al-Jariyah. Tidak mewajibkan hijrah tapi hanya sebatas kebajikan. Pengikutnya boleh tinggal di luar kawasannya dan tidak mengakui surat Yusuf karena mengandung cerita cinta. Al-Sufriyah membagi dua dosa besar yang hukumnya di dunia dan juga di akhirat. Pelaku dosa pertama tidak dihukumkan kafir, sementara pelaku dosa kedua dihukumkan kafir. Yang terakhir yaitu Al-Ibadiyah. Sekte ini cukup moderat, dapat melakukan kawin mawin dan mewarisi antara muslim yang lain. Membunuh umat muslim tidak dihukumkan haram. Kafir terbagi menjadi dua, yaitu kafir nikmah serta kafir milah. Menurut Khawarij, iman tidak hanya berarti percaya kepada Allah, memenuhi ataupun mengerjakan semua perintah, kewajiban agama juga merupakan bagian dari iman. Semua perbuatan yang berbau agama juga termasuk masalah kekuasaan merupakan bagian dari iman. Siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulnya, namun tidak melaksanakan kewajiban agama dan justru melakukan perbuatan dosa, maka ia dipandang kafir oleh Khawarij. Selanjutnya, iman dan kufur menurut aliran Murji'ah. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap teologi Khawarij. Pendapatnya tentang pelaku dosa besar tetap dihukum mukmin yang penyelesaiannya ditunda pada hari kiamat. Karena itu pandangannya tampaknya tidak sejalan dengan orang-orang Khawarij. Jika Khawarij menekankan pada persoalan siapa yang menjadi kafir di kalangan muslim, maka Murji'ah adalah sebaliknya. Diskursus teologis mereka lebih menitik beratkan pada persoalan keimanan, yaitu siapa di antara umat Islam yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Abu Hasan Al-Syari mengklasifikasikan aliran teologi Murji'ah berdasarkan pandangan mereka tentang iman sebanyak 12 subsekte. Sedangkan Harun Nasution dan Abu Zahroh membaginya ke dalam dua kelompok utama, yaitu Murji'ah moderat atau Murji'ah sunnah dan Murji'ah ekstrim atau Murji'ah bid'ah. Golongan Murji'ah ekstrim mengatakan bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati. Artinya mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Dari pengertian ini, mereka berpendapat bahwa seseorang tidak bisa menjadi kafir karena telah melakukan dosa besar, meskipun dia secara lisan menyatakan kekufurannya. Adapun golongan Murji'ah moderat mengklaim bahwa iman terdiri dari tasdik bi-al-qalb dan ikrar bin al-lisan. Pembenaran hati tidak cukup, demikian pula dalam pengakuan dengan lidah tidak dapat dikatakan iman. Kedua unsur tersebut merupakan juz'u iman yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Mereka mengklaim bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun akan disiksa di neraka secara tidak kekal sesuai dengan ukuran dosa yang dilakukan. Menurut mereka, konsep kafir adalah orang yang tidak menganut paham tasdik serta ikrar. Golongan ini lebih mementingkan iman daripada perbuatan, karena perbuatan baginya tidak dapat dijadikan ukuran mukmin atau tidaknya seseorang. Golongan ini bertolak belakang dengan Khawarij yang lebih mementingkan perbuatan daripada iman. Selanjutnya, ada iman dan kufur menurut aliran Mu'tazilah. Kemunculan aliran Mu'tazilah dalam pemikiran teologi Islam diawali dengan masalah yang hampir sama dengan kedua aliran sebelumnya, yaitu mengenai status pelaku dosa besar, apakah masih beriman atau telah menjadi kafir. Jika Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan Murji'ah memelihara keimanan pelaku dosa besar, sedangkan Mu'tazilah tidak menentukan status serta predikat yang pasti bagi para pelaku dosa besar. Setiap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah menempati posisi di tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi siksaannya akan diterimanya lebih ringan dibandingkan siksaan orang kafir. Menurut Mu'tazilah, iman bukan hanya tasdik dalam arti menerima sebagai sesuatu
yang benar yang disampaikan orang lain, tapi iman merupakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka tidak dapat dikatakan sebagai mukmin. Golongan Mu'tazilah tidak sependapat dengan Murji'ah yang menekankan iman kepada tasdik, tapi mereka sependapat dengan Khawarij yang memandang amal berperan dalam menentukan mukmin atau kafirnya seseorang. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam menetapkan posisi yang melakukan dosa besar. Khawarij menganggapnya kafir atau tidak lagi mukmin, sedangkan Mu'tazilah kafir ditunjukkan kepada orang yang berhak menerima siksa berat di neraka. Oleh karena itu, pelaku dosa besar tidaklah kafir, mereka tidak mendapat siksa berat di neraka. Tapi karena ia bukan mukmin, ia tidak dapat dimasukkan ke dalam surga. Jadi tempatnya adalah neraka atas dasar keadilan. Ia dimasukkan ke dalam neraka dengan siksa yang lebih ringan. Masalah iman yang menjadi pokok bahasan teologi yang dianut oleh Mu'tazilah yang diwariskan oleh aliran Murji'ah juga disinggung oleh Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Amal dapat mempengaruhi iman sebab unsur utama iman adalah amal. Semakin banyak perbuatan baik yang dilakukan, semakin sempurna pula imannya, begitu juga sebaliknya. Iman dan kufur menurut aliran Asy'ariyah. Aliran ini lahir sebagai respon atau reaksi terhadap kekerasan Mu'tazilah yang memaksakan faham Al-Quran. Pada mulanya aliran ini didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang merupakan penganut setia Mu'tazilah. Kemudian ia menentang ajaran teologi Mu'tazilah karena hal ini dinilai tidak sesuai dengan karakteristik serta intelektual mayoritas umat Islam pada masa itu. Oleh karena itu, dalam masalah iman dan kufur, Asy'ariyah sangat berbeda secara diametral dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah berpendapat bahwa akal manusia tidak bisa merupakan makrifah dan amal. Manusia mengetahui kewajiban hanya melalui wahyu, bahwa ia berkewajiban mendapat serta mengetahui Tuhan dan manusia harus menerimanya sebagai suatu kebenaran iman bagi mereka adalah tasdik. Pendapat ini berbeda dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah, tapi dekat dengan kaum Jabariyah. Tasdik menurut Asy'ariyah dibatasi oleh Tuhan dan apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. Tasdik merupakan pengakuan dalam hati yang mengandung makrifah Allah. Iman menurut golongan ini hanyalah tasdik, sebab tasdik itu merupakan hakikat makrifah bagi orang yang mengetahui sesuatu itu benar, maka ia akan membenarkannya dengan hati. Ketiga unsur iman seperti tasdik, kaul, dan amal, pada posisinya masing-masing di samping mengkonvergensikan dua definisi yang berbeda yang diberikan Asy'ari dalam kitabnya. Kepada satu titik pertemuan terhadap pelaku dosa besar, nampaknya Al-Asy'ari mewakili Al-Sunnah yang menyatakan pendiriannya dengan tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke arah Baitullah, walaupun telah melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri. Menurut mereka masih tetap sebagai orang yang beriman sekalipun berbuat dosa besar. Namun jika ia melakukan dengan menganggap bahwa perbuatan itu dibolehkan atau halal dan tidak meyakini keharamannya, maka orang tersebut telah dipandang kafir. Balasan di akhirat kelak bagi pelaku dosa besar adalah jika dia meninggal sebelum bertobat. Menurut Al-Asy'ari, maka keputusannya tergantung pada kebijaksanaan Tuhan yang maha berkehendak mutlak. Jadi, bisa saja dia diampuni dosanya atau mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga terbebas dari siksa neraka atau juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu ada aliran iman dan kufur menurut Maturidiyah. Pendirinya adalah Abu al-Mansur al-Maturidi. Menurut Maturidiyah, akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Jadi iman lebih dari tasdik. Iman menurutnya harus lebih aktif yang tidak hanya menerima dan membenarkan apa yang disampaikan orang lain. Tasdik harus diperoleh dari makrifah. Adapun tasdik hasil makrifah itu adalah tasdik yang didapatkan melalui penalaran akal dan bukan sekadar berdasarkan wahyu. Maturidiyah mendasari pandangannya dengan dalil nakli dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Maturidiyah, sama halnya Mu'tazilah, menyebutkan makrifah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keimanan, meskipun pengungkapannya berbeda. Sedangkan pengertian iman menurut Maturidiyah, seperti yang dijelaskan oleh Al-Basdawi, ialah tasdik bi al-qalb dan tasdik bi al-lisan. Tasdik
bi al-qalb artinya meyakini dan membenarkan dalam hati keesaan Allah dan rasul-rasul yang diutusnya. Sedangkan tasdik bi al-lisan adalah mengakui kebenaran seluruh pokok-pokok ajaran Islam secara verbal. Jadi, iman adalah tasdik yang berisikan pembenaran dengan kalbu dan pengakuan secara verbal. Masalah fluktuasi iman terjadi perbedaan. Menurut Maturidiyah, mereka tidak mengakui adanya fluktuasi iman, dibuktikan melalui sikap penerimaannya terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa skala iman Abu Bakar lebih berat dan lebih besar dibandingkan iman seluruh manusia. Jadi, kesimpulannya adalah dari aliran-aliran tadi, yaitu Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman terdiri dari tasdik bi al-qalb dan ikrar bi al-lisan, sedangkan Murji'ah ekstrim berpandangan bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati. Menurut Mu'tazilah, bahwa iman bukan hanya tasdik, tapi juga amal serta ma'rifah. Asy'ariyah berpendapat iman secara esensial merupakan tasdik, sedangkan kaul bi lisan dan amal bi arkan sekedar furu daripada iman. Maturidiyah berpendapat iman bukan hanya tasdik, tetapi iman lebih dari tasdik, dan tasdik haruslah diperoleh lewat makrifah. Sedangkan Maturidiyah berpendapat bahwa iman itu adalah tasdik bi al-qalb dan tasdik bi al-lisan. Yang melakukan dosa besar adalah kafir. Asy'ariyah merupakan sebagai subsekte Khawarij yang ekstrim, menghukum musyrik dan boleh dibunuh bagi orang yang berdosa besar. Bagi Murji'ah hal ini tetap dikatakan mukmin. Mu'tazilah tidak kafir dan tidak pula mukmin, atau berada di posisi tengah-tengah. Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang yang berdosa besar, serta Maturidiyah baik ataupun Bukhara bahwa orang yang berdosa besar tetaplah sebagai mukmin. Baik, sekian video presentasi dari saya tentang materi perbandingan antar aliran iman dan kufur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.